Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldin Alvan Hidayat. Saya lulusan dari S1 Biologi FMIPA Universitas Jember. Saya masuk tahun 2018, kemudian lulus pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, Alhamdulillah diterima menjadi awardee LPDP pada jenjang magister pengendalian hama terpadu peminatan entomologi Fakultas Pertanian di IPB. Jadi saat ini sedang tesis semester 3. Terima kasih. Tertarik ke LPDP-nya itu karena saya sendiri kan pertama kan menemukan sebuah permasalahan ya ketika saya S1. Jadi ketika kita lanjut pertama gitu kan untuk lanjut S2 sendiri, kita itu tidak boleh subjektif. Pasti kan ada alasannya kenapa kita lanjut S2. Nah, kalau saya sendiri kan saya lanjut S2 itu karena saya ingin memecahkan sebuah permasalahan yang saya temukan ketika saya melakukan penelitian skripsi sebelumnya ketika S1. Dan pada saat itu saya juga mengikuti program MBKM Studi Independen di salah satu daerah terpencil di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Di mana pada saat itu penelitian saya terkait serangga yang menimbulkan kerusakan pada tanaman delima. Jadi saya menemukan banyak sekali family serangga hama. Kemudian saya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Misalnya membersihkan serasah yang ada di bagian bawah tanaman delima, karena kan itu bisa jadi siklus hidupnya hama. Kemudian saya juga membungkus buah delimanya menggunakan plastik sama kertas minyak. Nah, ternyata hasilnya itu belum sempurna karena saya tetap menemukan buah yang kualitasnya baik sama yang kurang baik. Kurang baiknya itu karena tetap ditemukan serangga hama, misalnya dari family Pentatomidae. Nah, oleh karena itu, saya menemukan gap nih, gimana caranya untuk mengatasi serangan serangga hama tersebut pada delima. Oleh karena itu, saya melanjutkan studi ke jenjang magister dengan peminatan entomologi. Nah, ketika saya lanjut studi, saya kan berasal dari keluarga yang biasa saja. Biaya S2 mahal, tentu kan teman-teman tahu kan ya, tidak murah Iya. kan. Nah, oleh karena itu, saya cari beasiswa, kira-kira beasiswa apa yang sekiranya membiayai full studi saya, fully funded. Dan alhamdulillahnya LPDP ini beasiswa yang dapat membiayai kuliah penuh saya, baik di biaya pendidikan maupun biaya pendukung. Pertama kali tahu itu karena kan beasiswa LPDP sendiri itu kan prestisius kan ya. Kan banyak sekali, misalnya teman-teman kan tahu Maudy Ayunda. Nah, Oh Maudy Ayunda ya. itu kan juga award di LPDP juga, tapi di luar negeri. Jadi kan banyak sekali teman-teman yang award di LPDP. Jadi setelah saya tahu info itu, ya saya coba meng-apply, alhamdulillahnya lolos. Dan juga kenapa saya tertarik ke LPDP, karena LPDP itu selaras sama keinginan saya. Karena kan LPDP itu kan mewajibkan awardee-nya itu untuk berkontribusi bagi Indonesia. Nah, jadi saya sendiri kan berkeinginan untuk berkontribusi. Ya sudah, karena visi misi kita sama, why not? Saya coba, alhamdulillahnya lolos one shot kayak gitu. Oh ya, jadi untuk LPDP sendiri itu, LPDP pada saat zaman saya kan lolos itu batch 1 2023 ya. Nah, terus pada saat itu saya mendaftar beasiswa LPDP dulu. Jadi gini, mendaftar LPDP itu ada dua cara, LOE atau non LOE. Kalau LOE berarti kita harus daftar kuliah dulu, nanti dapat LOE baru daftar LPDP. Sedangkan saya daftar LPDP dulu baru kuliah. Jadi posisinya pada saat itu saya baru lulus fresh graduate dari UNED. Terus selama lolos, selama saya wisuda itu bulan berapa ya? Oktober kalau nggak salah. Nah, jadi kan LPDP bukannya Januari. Nah, setelah saya wisuda, jadi saya udah mulai prepare kayak gitu. Jadi pada saat itu belum belum semester 1 belum kuliah sama sekali, karena pada saat itu peraturan dari LPDP itu tidak membiayai yang ongoing pada saat itu. Nah, tapi peraturan yang terbaru itu LPDP juga bisa membiayai ongoing. Misalnya nih, misalnya setelah lulus S1 dari UNED, itu kan mau S2. Misal sudah S2 duluan nih semester 1. Nah, Desaro ini tetap bisa mendaftar LPDP. Karena kan peraturannya bisa ongoing. Tapi nanti setelah lolos, Desaro itu harus mengajukan perpindahan prodi kayak gitu.
Nah, jadi bedanya dengan saya itu, kalau saya kemarin belum ada peraturan untuk yang ongoing, jadi belum kuliah sama sekali kemarin yang S2 gitu pas Un- daftar. untuk Tesnya itu kan karena saya daftar non LOE, berarti kan ada 3 step ya, administrasi, tes bakat skolastik, sama substansi. Substansi ini kan wawancara. Nah, dari ketiganya itu punya tantangan tersendiri bagi saya. Misalnya nih, di bagian administrasi, saya harus teliti dalam mempersiapkan dan mengupload berkas yang dibutuhkan. Karena banyak sekali pendaftar yang gagal di tahap administrasi. Gagalnya karena apa? Karena salah upload berkas. Kemudian yang kedua, tes TOEFL-nya, sertifikat TOEFL-nya itu bukan berasal dari lembaga resmi yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang seleksi kedua, jadi setelah lolos administrasi itu kan lanjut ke tes bakat skolastik atau tes tulis. Itu terdiri dari verbal, kuantitatif atau numerik sama pemecahan masalah. Nah, di situ saya harus bisa mendapatkan nilai di atas passing grade dari TBS. Passing grade-nya itu karena saya kan pendaftar afirmasi prasejahtera. Passing grade-nya waktu itu rendah 90. Nah, alhamdulillahnya lolos kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu substansi wawancara. Nah, wawancara ini itu yang jadi penentu. Banyak sekali awardee itu juga yang gagalnya di tahap substansi, nggak lolos. Tentunya ketika saya wawancara, saya harus bisa menyampaikan ide atau gagasan pendapat secara maksimal kepada interviewer. Substansi ini tuh berkaitan dengan apa yang kita cantumkan di CV, akun pendaftar LPDP, sama esai. Jadi nanti di substansi itu kita bakal ditanya-tanya apa yang kita cantumkan di esai tersebut gitu. Jadi kan kalau esai sendiri kan ada, saya membaginya jadi dua. Ada esai penilaian diri sama esai 3 poin. Nah, esai 3 poin itu, yang pertama itu, esai 3 poin itu terdiri dari maksimal 2000 kata. Yang pertama itu, apa namanya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama rencana kontribusi bagi Indonesia. Jadi, step by step-nya itu punya tantangan tersendiri. Kalau saya sendiri kemarin mempersiapkan overall ya, misalnya esai itu mempersiapkan kurang dari sebulan yang B1 kemarin. Harusnya kalau mempersiapkan jauh-jauh hari itu kan nanti hasilnya kan maksimal. Jadi nanti buat adik-adik di sini kalau mau daftar LPDP itu lebih baik siapkan jauh-jauh hari berkasnya, terutama di bagian esai, biar hasilnya maksimal kayak gitu. Ya, kalau esainya sendiri kan, kalau secara struktur itu dari LPDP tidak ada ketentuan spesifiknya. Hanya esainya itu menyangkut 3 poin. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama rencana kontribusi bagi Indonesia. Nah, setiap award itu punya kriteria masing-masing. Misalnya nih, dari 3 poin ini ada yang ngejelasin per poin kan. ya, Ada juga yang dijadikan satu, jadi bukan satu paragraf. Jadi lembur jadi satu, jadi beda-beda. Nah, untuk topiknya itu disesuaikan sama masing-masing pendaftar. Kalau saya kan tertarik ke entomologi ya. Jadi topik saya itu di situ tentang entomologi salah satunya kayak gitu. Jadi bebas. Kalau ketentuan strukturnya itu nggak ada, hanya menyangkut 3 poin itu gitu. Iya, jadi tentunya kalau menjadi ordi LPDP itu kan ada kesan tersendiri bagi saya ya. Kalau dari LPDP dulu kan ya. Karena kan pada saat itu, kalau tidak salah pendaftarnya itu 17 ribuan se-Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang diterima kalau nggak salah sekitar 4 ribuan. Dan Alhamdulillah, saya sekali daftar langsung lolos. Pertama itu pengalaman yang membanggakan, yang paling berharga. Kemudian pengalaman yang paling berharga ketika saya jadi awardee juga pas kuliah di S2 di PB ini, salah satunya itu yang paling berharga itu, maaf, yang paling berharga itu ketika saya mengikuti Tropical Field Course by Cambridge University held to Kota Kinabalu and the Valley Field Center in Sabah, Malaysia. Pelaksananya itu bulan November kemarin selama 2 minggu di Malaysia. Itu paling berharga karena itu Indonesia, Malaysia, sama Cambridge dari K. Dan yang dari Indonesia sendiri itu hanya 2 orang. Alhamdulillahnya, saya sama teman saya bisa mewakili Indonesia
pada kegiatan tersebut. Dan juga kita bisa apa ya, banyak sekali hal yang dilakukan, misalnya project dengan mahasiswa luar negeri, kemudian juga kita berdiskusi terkait berbagai penelitian, berbagai bidang, ada botani, zoologi, kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang berharga bagi saya. Hmm, Sebenarnya kan sampai sekarang saya kan masih belajar kan ya, jadi sampai bingung juga yang mau dibanggakan apa, karena kan ya masih masih belum ada di tahap yang memang benar-benar pantas untuk dibanggakan. Nah, dalam hal ini. Namun kalau dilihat dari secara overall, yang ingin saya tekankan itu adalah pertama kan ketika saya jadi OR di LPDP, itu kan saya kan one shot kan ya. Nah, jadi alhamdulillahnya saya itu sejak dinyatakan lolos batch 1 2023, kemudian pada batch 2 sampai sekarang saya menjadi mentor untuk teman-teman yang ingin mendaftar LPDP, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mentor secara gratis. Jadi yang ingin saya sampaikan di situnya, jadi saya sharing terkait tips and triknya seperti apa agar teman-teman bisa lolos, dan alhamdulillahnya sejak tahun 2023 sampai sekarang banyak sekali mimpi saya itu yang lolos baik di dalam negeri maupun luar negeri. Alhamdulillahnya itu. Ya, jadi kalau tips dari saya untuk percaya diri itu ini, LPDP pasti kan kita ngerasa tidak percaya dirinya kan ada berbagai faktor ya. Misalnya nih, LPDP itu kalau Zara tahu, pendaftar LPDP itu dari berbagai background. Ada yang PNS, ada yang fresh graduate, ada yang prestasinya banyak, kumlot dan segala macam. Tapi yang dicari LPDP itu tidak hanya itu. Nah, makanya yang dicari LPDP itu, yang pertama adalah kita itu harus percaya diri sama optimis. Karena ketika kita membuat esai dan kita mengisi di akun pendaftaran, itu yang dilihat adalah pengalaman-pengalaman dari kita sebelumnya seperti apa. Misal nih di teman-teman di sini sama di Zaro itu kan sedang S1 di UNED, pasti kan kalian kan tidak hanya kuliah saja, pasti kan ada hal lain yang dilakukan. Misalnya kontribusi bagi masyarakat, dan juga ikut organisasi, ikut pelatihan lomba-lomba. Nah, itu nanti dicantumkan juga di CV. Kemudian yang terpenting adalah di bagian esai tadi. Kalau dari esai 3 poin tadi itu runtut sama jelas maksudnya itu apa, nanti insya Allah nanti bakal lolos LPDP-nya. Tentunya melalui step by step-nya juga ya, pertahapannya. Jadi yang penting kita harus pede dengan apa yang kita lakukan. Karena banyak banget deh, banyak sekali, udah pede banget nih, prestasinya banyak, cum laude. Kenapa nggak lolos? Karena yang dicari bukan hanya itu, prestasinya biasa-biasa aja, sedikit, kenapa lolos? Karena kontribusinya jelas. Karena ketika kita daftar LPDP sama daftar S2, misalnya gini, itu kan ada pertanyaan juga ketika substansi. Mas Alin daftar alasan lanjut studinya apa? Gitu kan. Banyak sekali award itu, pendaftar itu jawabnya itu karena saya ingin menjadi dosen. Nah, itu kan subjektif kan ya. Iya. Jadi jawabnya jangan itu, jawabnya dulu jawab permasalahannya apa, kemudian ceritakan, sampaikan solusinya seperti apa, baru ujung-ujungnya yang jadi apa. Jadi untuk temen Zaro itu ya percaya diri aja deh, coba dibuat poin-poin dulu, hal-hal yang dilakukan apa, ke depannya apa, topik permasalahannya apa, baru setelah itu daftar LPDP insya Allah lolos. Bisa, kalau dalam hal ini kan LPDP kan ya, kalau ikut LPDP itu bisa, jadi nanti di akun pendaftaran itu bakal ditanya hal-hal yang dilakukan di ketika S1 misalnya itu pengalaman berorganisasi. Peserta ataupun panitia seingat saya masih bisa dicantumkan di situ. Dan kalau ditanya bisa lolos atau tidak, itu nanti penilaiannya itu tidak hanya dari situ, jadi banyak faktor. Misalnya itu, tapi yang penilaian paling besar menurut saya itu di bagian esai. Kalau esainya itu sudah jelas, terus argumennya disampaikan dengan maksimal, insya Allah aman. Misalnya gini, setelah lulus S2 apa yang akan dilakukan? Itu kan banyak ya, misalnya yang nggak make sense. Misalnya, saya akan bangun pabrik, saya akan bangun PT. Nah, bisa bangun, tapi kan butuh berapa lama? Wah, dananya dari mana? Nah, itu kan nggak make sense kan? Nah, itu bisa jadi penyebab nggak lolosnya. Jadi kalau ditanya terkait ikut organisasi atau apa,
bisa dicantumkan, tapi kalau untuk ditanya lolos atau tidak, belum tentu karena poin yang dilihat kan banyak kayak gitu. Oh, berarti nggak melulu tentang CV ataupun hal-hal yang krusial gitu ya, Mas? Itu nanti dikonfirmasinya ketika wawancara. Misalnya nih, Dezahro belum punya publikasi ilmiah. Itu bakal ditanya, Mbak, ini kenapa Mbaknya ketika S1 belum pernah ada publikasi satupun? Kenapa? Nah, kemudian Dezahro nyampaikan, argumennya diterima aman. Tapi kalau kita salah jawab, ya itu jadi bumerang kayak gitu. Sama halnya ketika ikut kegiatan lain, pelatihan-pelatihan, itu nanti bakal dikonfirmasi ketika wawancara. Oh, gitu. Kirain ini kayak dilihat dari CV-nya, dari prestasinya gitu sih, Mas. Nah, Ya, Mas, itu jadi pertimbangan juga sih. Tapi bukan berarti yang nggak ada prestasinya, nggak lolos, nggak. Banyak yang prestasinya pun biasa-biasa aja itu, banyak yang lolos kalau dibandingkan sama yang luar biasa gitu ya. Jadi faktornya itu banyak banget. Salah satunya yang SI tadi. oh, Nah, kalau beasiswa LPDP itu pembiayaannya ya, itu ada tiga. Ada fully funded penuh, biaya penuh. Ada yang parsial, ada yang riset. Kalau parsial ini nantinya disuruh milih apa biaya pendidikan atau biaya pendukung gitu. Nah, kemudian untuk jalurnya sendiri itu ada banyak. Ada afirmasi, ada targeted PNS atau Polri, ada juga reguler. Kalau saya kan afirmasi sendiri itu dibagi lagi. Ada prasejahtera, daerah afirmasi, sama disabilitas. Nah, jadi saya ikut yang prasejahtera tahun kemarin gitu. Jalurnya pun juga banyak. Kalau jenisnya kan ada tiga tadi kan, biaya penuh, separuh, atau riset kayak gitu. Itu nanti sebelum kita daftar LPDP kan kita harus baca buklet dulu kan. Nah, buklet disesuaikan sama masing-masing jalur. Nah, terkait IPK itu ada persyaratannya. Kalau untuk pendaftar dalam negeri itu minimal 3, seingat saya. Kalau untuk jenjang magister ya, kalau untuk doktoral itu 3,25 minimal. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi bisalah, saya percaya mahasiswa UNED IPK-nya di atas 3 semua. Ya, di IPB, terus, Magister Pengendalian Hama Terpadu, peminatan entomologi Fakultas Pertanian. Jadi S1 saya biologi FMIPA pindah ke pertanian. Nah, karena kan saya sendiri kan tertarik ke entomologi ya. Jadi S1 saya itu kan prodinya biologi. Labnya itu masuk ke lab zoologi kemarin, terus TA ya, TA-nya skripsinya itu tentang entomologi. Jadi karena saya tertarik, wah penasaran nih kalau untuk belajar spesifik entomologi seperti apa ya. Makanya S2-nya saya ambil yang entomologi itu, dan di list LPDP, list prodi tujuan, pada saat itu seingat saya entomologi itu satu-satunya hanya ada di IPB. Dan di IPB itu masuknya itu bukan ke FIPA, masuknya ke Faperta kayak gitu. oh, Jadi masih linear karena entomologi kan cabang dari biologi juga kayak gitu. Beda. Jadi LPDP ini beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan untuk jenjang magister sama doktoral. Ya, mungkin pesan dari saya ya, tetap percaya diri dengan apa yang sudah kita lakukan karena setiap orang itu pastinya punya pengalaman yang berbeda-beda, dan pengalaman yang berbeda-beda itu justru yang membuat interviewers itu tertarik untuk mengetahui diri kita itu seperti apa. Berkaitan sama untuk melanjutkan studi S2 dengan beasiswa LPDP, nasihat dari saya, yang pertama adalah baca terlebih dahulu buklet pendaftarannya sesuai dengan jalur yang akan diikutinya. Kemudian disiapkan berkasnya, lalu siapkan esainya. Ada esai penilaian diri sama esai 3 poin. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, sama rencana kontribusi bagi Indonesia. Kemudian setelah berkasnya lengkap semua, itu baru apply pendaftarannya. Nah, esai itu poinnya tinggi banget. Jadi esai yang kita buat itu nantinya akan dipertanggungjawabkan ketika sesi interview. Oleh karena itu, kalau kita nyiapkannya jauh-jauh hari, nantinya kan esai yang kita buat pastinya kan maksimal. Jadi
Jadi tetap semangat, dan buat teman-teman yang dari UNEJ, semisal ingin mendaftar LPDP, bisa saya juga, insya Allah bisa, kita bisa sharing-sharing bareng persiapannya seperti apa, terus dari mungkin proofreading essay sama substansi, insya Allah saya bisa bantu. Jadi nanti kita bisa sharing bareng. Kabari aja. Ya, terima Mas. kasih kembali ya. Terima kasih kembali sudah mengundang saya. Semoga bermanfaat.